predikat. Nah, dimana dia apa bedanya? Proposisi dia hanya melihat secara keutuh pernyataan itu benar atau salah, gitu ya. Sehingga semua pernyataan itu cukup diwakili oleh satu huruf. Batuan dimas berwarna putih P, atau tidak berwarna putih not P, gitu ya. Jadi hanya melihat daya negatif atau positifnya pernyataan itu, dan juga melihat dia punya nilai benar atau salah secara satu pernyataan itu. Jadi diwakili hanya oleh satu huruf. Jadi tadi ini bisa P atau not P. Nah, kalau predikat dalam satu tadi kan batuan dimas berwarna putih itu kalau proposisi. Kalau predikat dia memberi nilai atau value atau kuantisasi terhadap suatu objek yang ada di proposisi tersebut, kalimat tersebut. Jadi misalnya di sini objeknya ada batuan, dia kasih nilai ada batuan dimas berwarna putih. Sehingga ada terkait dengan suatu nilai ini jadi mengekspresikan satu kalimat jadi agak berbeda dalam simbolnya. Ini tadi ada kuantisasi. Atau bisa jadi nilainya hanya pakai ada atau semua. Pernyataan di atas tidak dapat dibentuk menjadi isi. Karena ada nilai itu harus dicek dulu apa sih ada tuh atau apa sih yang maksudnya semua gitu ya. Baru bisa dibilang benar atau salah. Ini tadi karena adanya kuantisasi dari objek. Nah, contoh di sini objeknya adalah batuan. Kuantisasinya itu kualitatif, nggak bilang jumlah. Misalnya nggak 100 batuan atau 7 batuan gitu ya. Hanya lebih ke ada atau nggak ada. Ada atau sekaligus ada semua gitu ya. Ini kuantisasi. Karena itu dibutuhkan bahasa baru. Nah, ini namanya bahasa baru mengenal adanya konsep objek dan relasi antar objek, yaitu dengan istilahnya predikat. Jadi predikat ini eh, ada suatu X atau ada X gitu ya, di mana nanti X itu difungsikan dalam satu kalimat, X itu ada dalam satu kalimat, P atau ada dalam satu kalimat X. Jadi dia sesuatu yang dinamis X itu, gitu ya. Ini kalau semua X, jika ada P, kalimat P, X-nya di situ, maka X itu pada kalimat yang lain menjadi apa? Gitu. Nah, di sini contohnya PX. X adalah batuan di Mars. PX itu X-nya batuan di Mars. Jadi gimana? Untuk beberapa batuan, X, X adalah batuan di Mars dan X adalah batuan berwarna putih, gitu ya. Ini memang dibuat jadi kalimat juga, dua kalimat memang pada proposisi, tapi tadi objeknya dikasih simbol, jadi suatu variabel. Jadi di sini kenapa X? Karena X-nya itu nanti dipakai juga di statement untuk menunjukkan jumlahnya. Sehingga X itu objek yang dianggap bisa dibuat kuantisasi dijadiin simbol huruf sendiri. Nah, ini terkait kalimatnya jadi PX atau QX gitu ya. Bukan hanya P atau Q aja. Nah, nanti X-nya sendiri dipisah lagi dengan ada simbol sebelumnya pakai E. Kebalik kalau ada for some atau ada. Ada itu artinya satu aja. Ada X itu menunjukkan dia jumlahnya ada gitu. Atau for all semua. Kalau yang ada itu eksistensial namanya. Kalau semua disebutnya universal. Simbolnya A kebalik. Nah, ini kuantisasi universal, misalnya PX suatu fungsi proposisional. Tadi fungsi ya. Biasanya kan proporsi aja gitu ya. Karena dia ada suatu nilai variabel yang dimana X ini bisa dirubah menjadi suatu objek apa gitu. Jadi namanya jadi fungsi karena ekspresi ini ekspresi fungsi kan. Kalau kamu bilang fungsi
persamaan kuadrat gitu kan ada dalam kurung X-nya gitu. Jadi namanya fungsi lagi, bukan hanya proporsional gitu ya. Kalaupun dibilang fungsi. Dan digabungkan tadi dengan ini satuan apa namanya jumlahnya. F berasal dari suatu domain yang disebut semesta pembicaraannya. Ini misalnya tadi batu gitu ya. Batu yang ada di domainnya ceritanya di Mars. Jadi nanti domainnya itu disebutkan dalam kalimat yang PX ini. Jadi definisi kuantisasi universal ini bisa dibilang jadi ada dua bagian karena ada kita juga apa namanya terkait dengan objek juga terkait dengan jumlah. Tadi bukan hanya p, x gitu ya untuk kalimatnya, tapi sebelumnya ada tulisan juga untuk x itu apa? Jumlahnya adalah misalnya kita bilang semua. Jadi bentuknya A kebalik. Jadi kalau di sini kita bacanya semua batuan yang di sini atau setiap ini kan bisa untuk setiap X. Di batuan ada di Mars. X-nya apa? Batuan yang ada di Mars ya. Jadi pertama disebutkan dulu kuantifiernya untuk objek apa, baru terhadap kalimatnya, tapi bedanya dengan proporsional, kalimatnya itu adalah bentuk fungsi. Jadi kalau ada objeknya terkait X, kalimat dalam kurung X gitu. Nah bentuk ini yang disebut kantor universal, dibaca untuk setiap atau untuk semua. Jadi kita lihat contohnya. Nah, contohnya, nih, semua mahasiswa di kelas ini mengambil kuliah Lokmat. Penyelesaiannya disebut nyatakan dalam kuantifikasi universal. Dilihat ini mana kuantifikasinya. Oh, ada yang kata kalimat semua terhadap objek mahasiswa. Jadi mahasiswa ini jadi objeknya nih. Jadi kita bilang X itu variabel mahasiswanya. Lalu kalimatnya fungsi X. Mahasiswanya dirubah jadi X. Jadi X di kelas ini ngambil kuliah logika matematik gitu ya. Ini X ini karena nanti disebutin di awalnya secara jumlah. Jadi secara general gini menyebutkannya. Semua X, tadi kan semua mahasiswa jadi semua X, koma, baru PX. PX-nya PX di kelas ini ngambil kuliah matematik gitu ya. Kasih keterangan bahwa X itu adalah mahasiswa. Beda dikit ya. Hanya untuk menjelaskan si kalimat yang biasanya yang satu, dia jadi dua bagian. Sebutin dulu objeknya, lalu sebelum kalimat ini ada nunjukin kuantifikasinya. Kalau A gini berarti semua. Gitu. Bisa juga di sini ada misalnya kalimat lain S-nya fungsi XX yang ada di kelas ini. Jadi di kalimat ini bisa aja yang di kelas ini satu kalimat, ngambil kalimat satu kalimat. Gitu. Jadi bisa dibentuk semua X di kelas ini mengambil lokmat. Jadi X ini X di kelas ini mengambil lokmat itu kalimat yang lainnya dan disebutkan dalam bentuk kayak panah kayak implikasi ya. Nah ini bentuk format aja. Jadi kalau ada dua kalimat, kita bilang kalimat atau proposisi ya. Pokoknya dua bagian apa namanya potongan kayak proposisi atau fungsi. Tadi bilang fungsi proposisi dalam satu kalimat dipisah tapi dirangkaikan dengan panah gitu. Dan sebelumnya disebut kantornya. Ini semua simbolnya. Ini sebetulnya ternyata saya juga jam 8:30 ada Zoom ya, kayak gitu saya bilang. Kadang udah nentuin ya, taunya ada Zoom, Pak. Tapi nggak apa-apa karena saya udah keburu janji, saya jalanin yang ini dulu ya. Tapi ini insya Allah nggak Ibu, sampai, nggak akan terlalu lama. Kenapa? Ibu, absennya belum bisa Bu di LMS? 8:30 sih, belum bisa ya? Belum Bu. Dua satu terus deh kan? 8:30 AM. Coba aja lagi ya. Ditunggu, nggak tahu. Mestinya udah jalan nih kan? Saya mestinya 8:30 sampai 11. Nanti kalau nggak bisa juga ya dibuat list lagi aja ya. Saya juga suka bingung, kadang bisa, kadang enggak ya. Padahal kan udah ke save nih mestinya. Karena saya hanya add session lalu udah mestinya. Ini ada listnya di sini. Oke ya? Kalau nggak bisa di list aja ya. Oke? Iya Bu, baik Bu.
Kita lanjut. Nah, mana sih tadi tampilannya? Iya. Jadi itu tadi yang pertama, kuantifikasi yang apa? Universal. Jadi ngomong semua. Sekarang eksistensial. Eksis gitu. Misalnya orang saya pengen eksis gitu ya. Kadang eksisnya dengan cukup satu di Instagramnya lagi ngapain gitu ya. Itu eksis. Jadi ketika eksis itu cukup menunjukkan satu aja gitu ya, bahwa itu ada. Eksis itu ada kan maksudnya. Jadi kuantifikasi eksis itu adalah suatu proposisinya simbolnya E kebalik tadi. Polanya sama. Kalau tadi kan pakai A kebalik, kalau ini E kebalik. Jadi kalau kita ada kebalik ini artinya ada. Jadi ada mahasiswa. Kalau tadi semua mahasiswa ini ada mahasiswa PX di kelas ini yang ambil kuliah logika matematik gitu ya. Kalau disambungkan sama contoh sebelumnya. Jadi pakai ada. Ada X sehingga berlaku. Ya, jadi koma ini kalau didefinisikan nyambung kalimatnya dalam satu. Kalau jadi kalimat sehingga berlaku ada mahasiswa sehingga berlaku mahasiswa di kelas ini ngambil mat gitu. Kalau dikalimatin. Nah, ini yang disebut kantornya kebalik ini eksistensial. Dibacanya ada atau terdapat. Jadi cukup satu aja untuk menyatakan itu ada. Jadi gini, sebagai contohnya ini artinya tetap kita akan bilang nanti true atau false, tapi dalam bentuk yang terkait ada atau tidak gitu kan. Contohnya gini, ada mahasiswa UP ikut lomba, saya pernah contohnya, ikut lomba olimpiade misalnya gitu ya, ada. Nah, ketika kita bilang ada itu, cukup satu mahasiswa aja yang ikut lomba olimpiade, itu kalimatnya udah benar. Pokoknya ada kan, satu cukup ada. Jadi nggak harus semua mahasiswa UP ikut olimpiade. Jadi kita ada statement, ada mahasiswa UP ikut nih lomba olimpiade dan ternyata hanya satu orang yang ikut, misalnya 1000 lagi nggak ikut, kalimat itu tetap benar. Jadi itu nilai kuantornya di situ. Eksis itu cukup satu aja dan itu ada, itu kalimatnya jadi benar. Ada mahasiswa UP ikut lomba olimpiade. Kecuali nih, ternyata satu itu pun nggak ikut. Jadi nggak ada yang ikut. Jadi kita bilang ada mahasiswa ikut lomba itu jadi salah. Jadi eksisnya itu cukup ada satu, kalimatnya jadi benar. Contohnya seperti itu. Kebalikannya, semua mahasiswa UP ikut MBKM misalnya gitu ya. Jadi semua. Nah, ketika ternyata ada satu mahasiswa nggak ikut MBKM, kalimatnya jadi salah. Kenapa? Karena ada yang nggak ikut. Ya, jadi kebalikannya itu kebalikannya aja. Sense biar bisa kebayang. Jadi kita bisa bilang si predikat ini benar atau salahnya dengan realnya benar nggak gitu. Ya tadi kalau ada mahasiswa paling nggak ada itu jadi benar. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya jadi salah. Kebalikannya, kalau kita bilang semua mahasiswa ikut MBKM. Kalau memang semuanya ikut ya itu kalimatnya benar. Tapi kalau ternyata ada satu aja yang nggak ikut, kalimat semua itu jadi salah. Gitu ya, bisa paham ya? Itu terkait dengan karena sebenarnya kualitatif angkanya nggak ada angka, tapi kita bilang semua atau tidak ada atau hanya satu atau semua, gitu ya. Jadi di sini paling tidak ada satu X dalam semesta pencarian sehingga PX benar gitu. Jadi ada satu aja cukup mahasiswa ikut lomba, PX-nya jadi X ikut lomba olimpiade gitu ya. Nah, X itu kuantornya ada. Itu jadi benar. Yang penting ada satu. Ya, jadi kebayang ini ada X. Jadi cukup ada satu mahasiswa misalnya. PX-nya X ikut lomba olimpiade. Nah, jadi karena ada satu dan cukup mewakili satu, dan memang real ada hanya satu, jadi benar. Ini ada contoh kuantifikasi eksistensial. Ini ada, ini mungkin contoh secara matematik biar sense-nya lebih kebayang lagi. Jadi di sini PX-nya itu benar-benar fungsi matematis. X kuadrat sama dengan 1. Nah pertanyaannya,
Ada nggak yang X kuadrat sama dengan 1? Halo, halo? Ada nggak? Saya mau nunggu yang jawab dulu. Pertanyaan saya nih ke kalian semua. X kuadrat sama dengan 1. Betul nggak ini? Ada nggak X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 1? Ada? Halo, halo, ini matematik SD. X kuadrat sama dengan 1. Berapa X-nya? Ada nggak? X. Hasilnya X nggak sih? Bingung? Saya sampai keluar, jadi saya nggak didengar nih. Karena nggak ada yang respon. Bingung ya? Bingung. Bi. Oke. Sekarang kalau X-nya 5, X kuadrat jadi berapa? 25 ya? Iya 25. Salah kan? Sama dengan 1 salah kan? Harusnya X. Kalau X-nya 4, X-nya 4. salah kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. X-nya 3, X-nya 3 harusnya salah kan? salah, Bu. Salah, X-nya Bu. 2, Salah. X-nya 1. Salah. X-nya 1 benar. Nah, 1 benar. nah, jadi ada yang benar ya ternyata di sini. Kalau X-nya 1 benar ya? Iya, Kalau X-nya 0, salah. X-nya min 1, Salah karena sama 1. min 1 dikuadratin, Min 1 dikuadratin. Harusnya tetap minus deh. kalau minus, kan gini, minus 1 dikali minus 2 jadi berapa? Minus 1 dikali minus 2. Jadi minus 2. Kembali ke matematika SD. Iya, maaf, Kalau Bu. dua bilangan minus dikaliin jadi positif. Minus 1 kali minus 2 jadi 2. Oh, minus 2. Maaf. Bukan minus, 2 aja. Jadi kalau suatu bilangan negatif dikuadratkan, dia pasti jadi positif. Jadi min 1 kuadrat ya jadi 1, min 2 kuadrat ya jadi 4. Gitu. Jadi di sini X sama dengan min 1 juga memenuhi. Gitu. Oke ya. Ini kita ngomong bilangan biar eksak contohnya. Jadi artinya gini, pernyataan ini ada nggak yang membuat ini benar? Ada Ada. untuk X sama dengan 1. Min 1. Kalau X-nya 1 benar, X-nya min 1 juga benar ya. Berarti ada kan yang membuat ini benar? Persamaan ini? Oke? Nah, artinya, tapi yang lain salah, Bu. X100, X99 semuanya nggak ada memenuhi. Hanya ada X sama dengan 1 yang memenuhi. Nah, jadi kalau dibuat pernyataan gini, ini nilai kebenaran statement ini gimana? Ada X sehingga berlaku PX. Benar nggak ini? Benar, Bu. Benar, karena ada X-nya, yaitu kalau X-nya 1 1. dan min 1. Nah, gitu. Makanya di sini begini. Kalau X min 1 atau min 1, membuat persamaan ini jadi benar. X kuadrat sama dengan 1. Karena dibilangnya ada, cukup 1 yang memenuhi syarat membuat pernyataan ini benar. Kalimat X ini jadi benar nih. Ada X, PX. Paham? Paham, Bu. Karena ada yang mewakili, yang membuat si PX-nya benar, maka statement ini jadi benar. Gitu. Ini kan secara matematiknya contohnya. Ya tadi secara yang saya bilang, yang lomba itu. Ada satu mahasiswa, ya, di mana mahasiswa itu ikut lomba olimpiade. Kalau memang realnya di situ di UP ada satu mahasiswa lomba olimpiade, cukup 1 aja, pernyataannya jadi benar. Gitu. Jadi misalnya si A ikut lomba, B, C, D, E, F, G nggak ikut lomba. Lalu ada pernyataan X ikut lomba.
X-nya siapa? Ternyata si A. Oh, hanya ada A yang ikut lomba. Sehingga menyebabkan X ikut lombanya benar. Di mana X-nya itu hanya 1. Gitu. Mudah-mudahan lebih paham ya dengan contoh ini. Jadi di sini ada X yang nilainya 1 min 1 yang menyebabkan fungsi X kuadrat sama dengan 1 jadi bisa benar. Kan nilainya salah. Iya, tapi kan ada 1 yang benar gitu. Jadi ini nilainya benar. Oke ya? Itu namanya eksistensi. Menilai benar. Nah, lanjut lagi. Jadi ini contoh-contoh yang buat tujuannya untuk buat lebih paham ya. Nah, sekarang ini fungsinya 2 nih, variabelnya boleh aja kan. Fungsinya X, Y. Di mana fungsi itu punya statement, pernyataan X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak X dan Y yang membuat kode kuadratnya sehingga lebih kecil dari 0? Ini sebenarnya mudah ngeceknya kalau matematika, ada nggak ya coba? Tadi ingat, kalau X itu mengkuadratkan suatu nilai, pasti nilainya jadi positif. Walaupun nilai negatif, artinya min 1 kali min 1 tadi contohnya itu jadi 1. Jadi kalau dua nilai negatif dikalikan jadi positif. Nah, ini kuadrat ini kan nilai yang sama dikalikan. Jadi kalau min 1 kali min 1 jadi 1 gitu. Nah, ini kita aplikasikan ke sini pemahamannya. Jadi kalau ada kuadrat ini berarti ini pasti nilainya positif. Jadi nilai positif sama nilai positif lebih kecil dari 0. Ada yang benar nggak? Nggak ada, Bu. Kalau menurut saya nggak ada, Bu, kalau misalkan Nggak ada, X-nya betul. dihitung dari minus juga. Iya, nggak ada. Karena kalau X-nya minus, kuadratnya jadi positif. Jadi semua X ini ya, Jadi positif. dan Y yang masuk sini, nggak ada yang memenuhi persamaan ini. Gitu kan. Jadi sekarang kalau ada statement ada X, Y, sehingga menyebabkan statement X kuadrat, Y kuadrat lebih dari 0 jadi benar, ada nggak? Kalimat ini jadi salah. Karena nggak ada X dan Y yang bisa memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Jadi karena nggak ada yang bisa memenuhi X, Y, kalimat ini nilai kebenaran jadi false. Paham ya? Paham, Bu. Karena tidak ada X dan Y yang memenuhi. Nah, jadi tadi menentukan benar salahnya itu sambil memastikan bahwa memang ada nggak yang memenuhi gitu ya. Kalau ngecek ada itu dicek semuanya, cek ada nggak dari yang salah ini ada nggak yang benar. Sama sekali nggak ada, berarti kalimat ada itu jadi salah. Ini contohnya dicontohkan dengan secara matematis ya. Kalau yang pertama ini contohnya tadi dari sekian X itu yang salah ternyata ada yang benar 1. Nah, karena ada yang benar 1 atau 2 ini ya, minimal 1 ada, 2 juga nggak apa-apa. Ini kalimatnya jadi benar. Gitu ya. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi tabel kebenaran untuk suatu kuantor istilahnya. Jadi rumus umumnya hanya gini aja, semua X, PX, sama ada X, PX. Nah, ini benar sih semua ini kalau apa? Setiap nilai X dalamnya benar, berlaku. Contohnya tadi, semua mahasiswa UP ikut MBKM. Gitu ya. Semua X, semua mahasiswa, X ikut MBKM. X-nya mahasiswa. PX-nya jadi X ikut MBKM. Di mana kuantornya semua. Nah, sekarang realnya benar nggak? Apakah semua mahasiswa UP ikut MBKM? Nggak semua kan? Jadi ini dengan kalau ternyata ada yang nggak memenuhi, gitu ya, tidak semua mahasiswa UP ikut. Jadi ini jadi salah. Karena artinya semua itu setiap nilai X, di mana ada di semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan itu apa X tadi? Dia bilang bahwa X ikut MBKM. X UP, X di UP ikut MBKM. Tapi ternyata nggak setiap X, ada yang nggak ikut. Jadi itu kalimatnya jadi salah. Jadi kalau mau
benar gimana? Ini di bawahnya misalnya ini. Ada X, PX. Di sini apa? Ada mahasiswa, X di UP ikut MBKM. Dia ada mahasiswa di UP ikut MBKM. Jadi minimal satu mahasiswa UP ikut MBKM. Ini kalimatnya jadi benar. Walaupun realnya nggak hanya satu ya, mungkin 20-30%-nya yang ikut. Tapi artinya dia mewakili bahwa pokoknya nggak semua ada lah gitu. Dan dia memang ada dan nggak semuanya ikut. Ini jadi benar. Gitu. Jadi kita ngepaskan kondisi dengan menyampaikan statement yang pas. Misalnya gini, oh teman-temanku nggak ada yang baik, semuanya jahat karena suka gini-gini gitu. Padahal realnya mungkin temennya ada juga yang baik, kadang ada juga baik-baiknya, tapi nggak dilihat kalau lagi marah kan gitu, paling ini sedunia lo gitu ya. Itu juga kalimatnya kadang ketika kita mengekspresikan ada hal yang salah seperti itu contohnya. Kalau kalimat sehari-hari gitu, kadang kita suka bombastis. Itu juga apa? Kalau kita kembaliin ke logika matematika itu kita bisa bilang, oh kalimatnya selalu nggak semua gitu ya. Ini loh simbolnya. Kembali ke logmat gitu misalnya ya. Jadi perhatikan ekspresinya ketika kita terkait dengan nilai atau value. Jadi ini nilai kalimat yang benar. Ini secara teoritis. Jadi tadi sedikit dengan dikasih contoh bisa kebayang ya. Tadi ada yang contoh memenuhi semua X. Tadi contoh yang apa yang eksistensial ya. Tadi cukup satu X. Tadi X-nya X1. Maka PX-nya benar untuk X kuadrat sama dengan 1. Gitu. Karena ada cukup satu. Tapi kalau ternyata nggak ada sama sekali, itu ini nilainya jadi salah nih. Tadi contoh yang X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi PX ini salah untuk setiap X dalam pembicaraan. Tadi contohnya, ini jadi salah kalau tadi ya MBKM ya. Dibilangnya setiap X ikut MBKM gitu ya. Nah itu yang salah tadi. Jadi sebenarnya ini bolak-baliknya kalau yang ini benar, yang ini salah. Kalau ini bisa ke bolak-balik. Tapi saya mungkin nggak terlalu mengenalisis dulu biar kamu paham satu-satu. Oke. Jadi sekarang kita lihat tadi yang semua. Jadi ini setiap gitu. Jadi apa? Setiap mahasiswa ikut MBKM. Itu benar. Kalau memang iya dilakukan. Nah, tapi kalau salahnya kalau apa? Ternyata ada yang nggak ikut MBKM. Sehingga ini pernyataannya bisa jadi salah gitu. Misalnya semua mahasiswa yang lulus lokmat gitu ya. Tapi nanti kalau ada mahasiswa yang nggak lulus lokmat, kalimat ini jadi salah. Jadi artinya gini, hati-hati mewakili sesuatu gitu ya. Kalau kalau ngaku-ngaku, misalnya kalau mengeneralisir orang profesinya akan beda gitu. Oh semua lulus ya udah gitu. Padahal realnya ada yang nggak lulus. Jadi nanti oh salah tuh infonya katanya lulus semua gitu. Jadi itu tadi artinya ketika kita bilang semua itu benar-benar semua. Jadi kalau ada satu aja yang salah itu nggak benar. Gitu ya. Ini kebalikannya kalau eksistensi ada mahasiswa ikut UP. Tadi apa ya? Mahasiswa UP ikut lomba. Ya udah satu aja cukup gitu ya. Jadi salah kalau artinya bahwa tiap mahasiswa UP ikut lomba. Itu jadi salah pemahamannya gitu ya. Jadi sebenarnya setiap sama itu bisa kebalik. Nah, contoh berikutnya, ini juga matematis untuk bisa membayangkan bahwa di sini contohnya ada himpunan bilangan bulat positif tidak lebih dari 4. Jadi ini misalnya angka 1, 2, 3, 4. Nah, semesta pembicaraan itu, ini kita kalau bilang semesta pembicaraan itu tadi kayak fungsi proposisinya ya kalimatnya. Yang memenuhi ini fungsi semesta pembicaraan ini. Itu kita bilang PX. Yaitu semestanya itu X kuadrat lebih besar 9/10. Cek aja benar nggak ini pernyataannya. Jadi pertama memang ditunjukin dulu ada fakta begini nih.
gitu ya. Lalu ada kalimat kuantor begini, benar nggak ini kalimatnya gitu, terkait dengan faktanya gitu ya. Nah, jadi cek dulu, oh bilangan ini simbol apa, oh gitu ya. Berarti yang memenuhi di sini himpunannya 1, 2, 3, 4. Ini yang dibilangin X. Nah, X ini ada nggak yang memenuhi fungsi X kuadrat lebih besar dari 10? Berarti cek satu-satu. X1 kalau dikuadratin 1 lebih besar dari 10 salah. Yang X2 jadi 2 kuadrat 4 lebih besar dari 10 salah. X3 3 kuadrat 9 ini juga salah. X4 kuadratin 16 lebih besar dari 10 ini benar. Nah, jadi dari lingkup X yang diceritakan ini ada yang benarnya. Sehingga kalimat ada X, PX itu benar gitu. Jadi sebenarnya ketika mau ngecek suatu kantor dicek dulu faktanya ya kayak tadi. Ada mahasiswa ikut lomba di UP gitu. Dicek dulu siapa sih yang mau ikut lomba? Kan mahasiswa di UP ada 1000 nih. Oh, ada satu tuh anak IT namanya si X gitu ya. Oh, ada satu ya. Oh ya udah berarti ini kalimatnya benar gitu kira-kira. Misalnya lu jelek paling jelek sedunia gitu ya. Semua yang lakuin bikin gue kesel gitu ya. Misalnya gitu ya kalau gimana. Tapi kalau dicek kan ada tuh pernah saya takdir kamu. Emang kalau ditraktir kesel? Oh ya enggak, jadi enggak semua kan. Contoh ya, sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Nah ini sekarang. Coba kamu cek, ini kalimatnya PX. X kuadrat lebih besar, tapi pakai sama dengan deh. Lebih besar sama dengan 0. Nah dari contoh tadi, coba kamu cek kebenaran kuantor yang ke-1 sama kedua. Yang ke-1 benar atau enggak, yang kedua benar atau enggak. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi cek dulu si X-nya. Dicek terhadap PX-nya. Jadi mana yang salah, mana yang benar, atau dua-duanya salah, atau dua-duanya benar. Ayo, ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Benar semua. Benar semua? Iya. Oke, ini siapa? Firsan ya? Oke. Iya, Bu. Firsan bilang benar semua. Ada yang bisa menjawab yang lain? Ada pendapat lain? Saya juga benar semua, Bu. Benar semua. Soja. Ada lagi yang bisa berpendapat lain? Benar semua. Oke ya. Ada X sehingga PX benar. Ada X ya. Bisa nyebutin nggak X yang mana? Sehingga ini benar. Misalkan 0 pangkat 2. 0, Bu. Terus? Terus 2 pangkat 2, Bu. Ada lagi nggak? 0 aja, Bu. Oh, yang 0. 0 aja? Ya, ada X yang enggak lebih dari 0. Kalau 1 boleh nggak? 1 pangkat. Itu berarti yang besar dari 0 ya, Bu? Besar. Lebih besar sama dengan, sorry. Ini pakai sama dengan. Tadi 0, oke. Kalau 1 gimana? Bisa, Bu, kan lebih besar. Kalau minus 1? Nggak bisa, Bu. Tadi ingat apa? Bisa, Minus Bu, 1 bisa. dikuadratin? Bisa, Bu. Bisa. Bisa Bu, dikuadratin. soalnya min kali min, Ya. Bu. Oh ya, min kali min jadi plus. Yaudah. Jadi Benar. pertanyaan saya, ada nggak yang nggak bisa? Ada
Yang nomor Hmm? 2. Ada nggak? Ini nomor 1 nih. Ada nggak yang nggak bisa? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Bisa nomor Nggak ada? 2. Nggak ada. Benar, nggak ada. Enggak, Bu, Nomor 1? kalau Hmm? simbolnya lebih dari sama dengan enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, benar nih. Benar, Bu. Semua bisa ya? Iya, Bu. Jadi pertanyaan saya lagi, ini si kuantornya benar nggak? Kalimat kuantornya. Balik ya sini ya. Ada. Sehingga benar. Ini ya, ada ya. Salah kalau apa? Setiap X dalam semesta pembicaraan. Bernilai salah kalau tidak ada. Berarti untuk pernyataan 1 salah, Bu. Iya. Karena Kenapa? nggak ada. Karena dia lebih dari 1. Iya, karena nggak ada yang memenuhi. Nggak ada yang Kan memenuhi. Harus ada salah satu. Harus ada satu. Ada. Harus Kan ada. satu. Ada. Tapi Iya. ternyata semua Tapi memenuhi. ternyata semua. Iya. Iya. Kalau ada, kok kamu bilang ada, berarti harus tunjukin yang nggak bisanya yang mana nih. Gitu. Ternyata semua X bisa. Jadi kalimat 1 apa? Salah. Gitu. Misalnya gini, semua kenyataannya ya, semua mahasiswa lulus lokmat. Kenyataannya. Lalu ada yang bilang, ada mahasiswa yang lulus lokmat. Nah, kamu mikirnya gimana? Loh, berarti dia nggak lulus dong gitu ya. Gitu kan tafsirannya. Kita Iya. bilang. Kalau saya bilang, ada loh yang nggak lulus lokmat. Pasti kamu bikin, oh ada yang nggak lulus ya gitu. Jadi kan jadi gampang gitu, siapa yang nggak lulus ya gitu. Itu kan berarti memberi informasi yang salah ya nggak? Karena realnya misalnya semua lulus lokmat. Tuh. Gitu ya. Jadi ketika semuanya berlaku, tapi kita bilang hanya ada, jadi itu salah. Jadi X nomor 1 itu jadi salah. Nomor 2 jadi Benar. yang nomor 2 jadi Benar. jadi benar. Karena semua atau setiap X memenuhi X kuadrat lebih besar dari 0. X manapun kamu masukin pasti lebih besar dari 0 karena dikuadratkan gitu. Iya. Jadi jawabannya adalah 1 salah, 2 benar. Benar. Bisa paham ya? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke ya? Ya. Oke, lanjut ya. Jadi langkah menerjemahkan kuantor, tulis makna dari setiap kuantor. Ya ini agak ini ya. Ya tadi ya kamu bisa bilang ini kuantornya semua atau ada gitu kan. Lalu baru buat fungsinya. Si kuantor ini terhadap objek apa? Lalu buat kalimat sederhananya. Hanya pakai P gitu. Sekarang kaitkan dengan objeknya. Jadi P, dalam kurung X gitu. Sehingga nanti kalau di kalimat ini di X lulus lokmat gitu. X-nya udah, maksudnya udah diganti jadi X. Karena nanti sebelah kirinya X-nya disebutin semua atau ada gitu. Jadi menyederhanakannya dengan dibuat simbol objek tertentu. Ini yang panjang aja. X ya variabel untuk mahasiswa di kampus. Nah, ini si X ini mempunyai komputer. Terus ada fungsi lain yang mengaitkan 2 objek. Berarti kalau X sama Y udah X dan dia berteman. Nah, ini kalau ada kalimat kantor seperti ini tinggal dicontohkan dengan kalimat yang panjang gitu ya. Dan dipelajari aja nih ya kalimatnya ya. Ini hanya saya merahin untuk supaya pointing ini yang mana ya. Ini ada mahasiswa lainnya Y. Ini kan ada atau. Jawabannya setiap mahasiswa X, C-nya apa? Kampus ini CX. X mempunyai komputer. Atau ada mahasiswa lain Y. Ini karena ada kurung lagi pakai di mana? Mahasiswa Y memiliki komputer. Atau dan X dan dia berteman gitu. Secara kalimatnya. Kebayang agak rumit ya kalau udah panjang gini. Nah, kita ngomongin yang simpel-simpel aja dulu contohnya. Nah, ini contohnya
kurang 1 nih kalimatnya. Ada Z mestinya ya, satu lagi. Ya, itu latihannya kita lewat aja ini ya, kurang Z. Nah, contoh lain dalam bentuk kantor. Nomor 1 dulu. Beberapa mahasiswa dalam kelas ini pernah datang ke Jakarta. Jadi objeknya mahasiswa. Lalu kantornya pakai kebalik ya kalau beberapa. Lalu kita bilang jadi fungsinya terserah mau pakai huruf apa. Ini misalnya karena ke Jakarta jadi J, dalam kurung X. X pernah datang ke Jakarta. Kemudian ada kalimat kedua, ada yang pernah datang ke Surabaya. Nah, jadi ada lagi ya satuan kalimat terkecilnya ya. X pernah datang ke Surabaya. Sama-sama mahasiswa kan. Nah, ini kalau dibuat kantornya ada 2 nomor. Nomor 1 ada X, JX. Yang kedua, setiap X, karena ada 2 cerita digabungkan, JX atau SX. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Nah, ini latihan aja. Oke. Nah, ini terakhir materinya tentang, jadi memang ini nggak banyak ya, jadi nggak akan sampai panjang nih kita menyampaikan materi ini. Ini yang terakhir dari predikat, sekarang ada negasinya. Negasi kuantor nih artinya kuantornya pakai not gitu. Jadi di sini misalnya setiap mahasiswa di kelas ini sudah mengambil logika matematika. Nah, kan kalau kita kantorkan jadi semua X, PX, di mana X-nya sudah mengambil logika gitu ya. Nah, ini kalau dinegasikan, dibalikin lognya, jadi tidaklah benar bahwa setiap mahasiswa kelas ini sudah mengambil logika matematika. Jadi atau kita bilang, kan tadi apa? Setiap. Tidaklah benar setiap. Jadi artinya bukan setiap. Ada mahasiswa yang belum ngambil logika matematika. Ini kebalikannya ya. Jadi disimpulkan dengan ada X, not PX. Jadi ada X yang tidak bersifat PX. Jadi kalau tadi semua, contoh ya tadi kan, semua mahasiswa lulus Lokmat. Kalian ya. Tapi kalau negasinya, enggak gitu. Tidak benar. Tidak benar, semua lulus. Karena ada yang nggak lulus, gitu ya. Contoh aja. Jadi kalimatnya yang benar bagaimana? Negasinya bahwa ada mahasiswa yang tidak lulus Lokmat. Contoh ya aja ya. Jadi itu negasinya. Jadi negasinya juga sederhana. Kalau kita positifnya semua X ada PX, maka negasinya ada X tidak PX. Semua mahasiswa lulus Lokmat. Kalau kebalikannya, ada mahasiswa yang tidak lulus Lokmat. Ini contoh yang pertama ya. Nah, kalau yang kedua, yang ini kan kuantor universal kalau negasinya. Tapi artinya gini, kalimat ini bukan berarti yang pertama jadi salah terhadap yang kedua, ini hanya membuat negasinya. Kalau kebalikannya gimana? Kalau kalimat saya lulus ujian, kebalikannya kan saya tidak lulus ujian. Dia hanya untuk menunjukkan negasinya aja gitu ya. Di luar nilainya itu benar atau salah. Jadi hanya menegasikan aja. Kalau kebalikannya gimana gitu. Misalnya saya lagi bete, kebalikannya oh saya lagi happy. Gitu aja, hanya menceritakan bolak-baliknya. Belum melihat faktanya. Jadi ini bukan kalau negasinya itu berarti dia jadi false atau true ya kalimatnya. Enggak gitu. Artinya hanya mengekspresikan kebalikannya, nanti baru kalau masalah true atau false-nya kita lihat fakta gitu ya. Nah, ini kalau kebalikannya yang kuantor yang kedua ada X, PX, kalau negasinya menjadi semua X tidak PX. Jadi misalnya ada mahasiswa lulus Lokmat. Kebalikannya semua mahasiswa tidak lulus Lokmat. Ya, kebetulan ininya bukan
ini bukan objeknya kalian ya, ini hanya contoh secara general aja, secara kalimat. Nah, jadi begini. Tentukan negasi dari ini. Ada mahasiswa di kelas ini yang belum pernah browsing internet. Berarti ini simbolnya gimana nih? Ada X, koma, belum ambil internet ya. Jadi kebalikan jadi apa? Semua mahasiswa di kelas ini pernah browsing internet. Itu kan kebalikannya. Kebalikannya ada mahasiswa semua. Jadi kebalikan ada mahasiswa, negasinya menjadi semua mahasiswa di kelas ini pernah browsing internet. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Kan Bu. tadi PX-nya belum. Kebalikannya ya sudah gitu. Tadi kan semua apa ya? Oh, sorry ini. Ini nih. Ada mahasiswa belum. Gitu kan? Jadi kan belum kalau negasinya sudah. Kalau ada jadi semua. Jadi semua mahasiswa di kelas ini sudah browsing internet. Jadi sense-nya nggak harus positif juga. Tadi kan PX-nya belum. Not-nya jadi sudah gitu. Not-nya jadi tidak belum. Tidak belum kan sudah. Kalau kalimat sakleknya jadi tidak belum ya. Jadi sudah gitu. Kalau yang nomor 2, tidak satu pun mahasiswa di kampus ini yang tertarik olahraga terjun payung ini gimana? Aduh. Ini sama dengan semua mahasiswa di kampus ini tidak tertarik olahraga terjun payung. Kalau dipasin kalimatnya ya. Jadi simbolnya semua mahasiswa tidak tertarik olahraga terjun payung. Kebalikannya, Ada, Bu. ada mahasiswa di kampus Ada ini mahasiswa tertarik olahraga terjun olahraga payung. terjun payung. Jadi kalau kalimat jadiin simbol memang kita harus pakai sense itu ya, sense aja. Itu ya, latihan lagi. Udah selesai. Cepet kan? Untuk yang konten contohnya nggak banyak. Jadi ini kita nggak nyampe sejam di kuliahnya. Materi terakhir ini saya pikir juga nggak nyampe sejam. Oke, jadi tinggal sekarang saya rasa sih udah segini. Cukup sejam ini temuannya. Dan ini akhir dari kuliah lokatnya. Tinggal nanti kalian hadapin UAS-nya ya secara offline. Tadi kan permintaannya open book di kelas yang satunya ya. Saya juga sesuaikan open book. Open book itu artinya bukan open handphone, bercetak hard copy gitu ya. Tapi artinya kamu jangan modal hard copy, modalnya paham. Jadi kalau paham, hard copy-nya hanya untuk membantu respon. Kalau nggak paham, jadi kerjanya hanya baca. Ujian ya. Sampai ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.